Baik, saya Sura, kembali kita di Sura Radio Podcast. Dan kali ini kita di edisi khusus ulang tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ke-24 tahun. Dari Mapadegat, Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ya, kali ini kita akan berbincang tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Khususnya yang terjadi di Kabupaten Mentawai. Bersama saya kali ini, narasumber yang hadir di tengah-tengah kita hari ini ada Bro Leo Bago. Siap, Bang. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Ya, Bung Leo. Ya. Saya panggil Bung saja ya, nggak apa-apa Siap. ya. Ya, kalau kita lihat sekarang ya, kita di tengah-tengah suasana kemeriahan ulang tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sangat meriah, ya, banyak suara-suara dan lain sebagainya, ada pertunjukan. Tetapi di tengah-tengah peringatan ini, tentu ada orang-orang yang saat ini merasa dalam kesedihan, di dalam penderitaan, dalam trauma malah, khususnya adalah orang-orang yang jadi korban kekerasan, gitu. Terutama perempuan dan anak. Nah, kira-kira menurut saya tahu Leo bergerak di pendampingan terhadap korban-korban di Mentawai. Selama ini bagaimana Bung Leo melihat? Trennya seperti apa sih di Mentawai? Baik. Baik, terima kasih Bang Sandang. Dan saya salam sapa dulu, hey semua teman-teman ECM. Dan utamanya saya mau mengucapkan dulu nih selamat ulang tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ke-24 ya. Tahun, ya. Bang Sandang ya, semoga pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kita ini yang kita cinta ini menjadi Kabupaten Kepulauan yang madani, tentu mandiri, dan tentu maju. Ya, pertama sekali Bang Sandang, saya berterima kasih bisa diundang dalam podcast ini, karena memang seperti yang tadi Bang Sandang sampaikan, di tengah euforia pelaksanaan hari ulang tahun Mentawai ini ternyata ada hal-hal yang harus kita diskusikan, harus kita angkat untuk kemaslahatan banyak orang. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian pendengar, saya ingin memperkenalkan diri dulu lah ya. Oke, sip. Jadi saya Leo Swandri Bago, saya pekerja sosial perlindungan anak. Jadi saya SDM dari Kementerian Sosial dan sejak tahun 2018 sampai tahun berjalan sekarang ini, saya ditempatkan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke. Jadi mengerucut kepada tadi yang Bang Sandang sampaikan, Bang Sandang tanyakan kira-kira apa sih sebenarnya fenomena soal mengapa kekerasan seksual itu kok sering terjadi dan bagaimana trennya kan begitu. Jadi saya awali dengan saya punya contekan sebenarnya, nanti saya coba cek contekannya ya. Jadi pertama sekali kalau kita berbicara tentang kerentanan Bang Sandang, itu pasti tidak lepas dengan hubungannya dengan kapasitas. Kan begitu. Oke. Jadi kerentanan perempuan dan anak. Kalau di dalam teori pengurangan risiko bencana, saya pikir Bang Sandang sudah expert lah ya, dan teman-teman sudah expert di dalam hal pengurangan risiko bencana. Ada rumus yang tidak bisa kita hilangkan. Untuk menentukan sebuah indikator ancaman atau bahaya, maka kita harus melihat kerentanan dibagi dengan kapasitas. Nah, itu rumus yang bisa kita terapkan sebenarnya di dalam aspek tentang pengurangan kekerasan seksual perempuan dan anak ini. Nah, ketika kita berbicara kerentanan, maka saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa laki-laki dan perempuan itu tingkat kerentanannya sama. Laki-laki dan perempuan. Tetapi memang dalam persepsi pemahaman umum kita, sering sekali kita memposisikan perempuan lebih rentan daripada laki-laki. Nanti saya akan berbicara tentang data penanganan anak, bahwasannya konteks kerentanan perempuan dan laki-laki itu ternyata sama. Sama ya. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang perempuan, tentu kita bisa mengklasifikasikan ada perempuan dewasa dan juga ada perempuan dalam klaster anak. Tentu ini penanganannya beda. Berbicara tentang perempuan. Ketika berbicara tentang anak, maka kita merujuk pada ketentuan ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak ya. Bahwasannya yang dikategorikan sebagai anak itu adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan juga termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Kenapa ini dipisahkan? Karena memang ini merupakan lex specialis. Ada satu istilah dalam adagium hukum itu, lex specialis derogat legi generali. Hukum yang sifatnya khusus mengenyampingkan hukum yang sifatnya umum. Nah, oleh karenanya karena penanganan permasalahan anak ini
berbeda dengan penanganan pidana umum, pidana biasa, maka ada aturan atau payung hukumnya sendiri. Nah, payung hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, kemudian dirubah, kemudian ada perubahan Undang-Undang 35 2014, kemudian ada perubahan lagi sebenarnya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu 1 2016, tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Wah, ini kalau orang hukum berbicara memang begitu dah ribet sekali karena harus menerjemahkannya seperti itu. Tapi kan banyak sekali aturan-aturan. Tapi menurut saya apa yang trennya seperti apa di Mentawai sekarang? Jadi melihat sudah banyak sekali aturan-aturan yang ada, tapi seperti apa? Baik. Jadi saya buka contekan sedikit ya, Bang Sandang, untuk sekalian teman-teman juga pendengar. Kalau kita memperhatikan tren kasus, sebenarnya saya mau mengarah ke sana ceritanya tadi. Dengan aturan yang ada, sebenarnya aturan dalam skala nasional kita itu sudah cukup memadai. Tetapi dalam konteks aturan di tingkat kabupaten kota, ini masih sangat minim. Nah, ini yang menjadi tugas kita semua, pemerintah, masyarakat, termasuk pengambil kebijakan lah, seperti legislatif dan eksekutif kita, untuk melihat aturan-aturan atau payung hukum yang bisa diarahkan untuk menjadi tameng sebenarnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini. Nah, kalau saya perhatikan dari tren 2018, sejak saya ditempatkan di sini Bang Sandang, sampai tahun sekarang ini trennya meningkat. Saya akan baca data ya. Saya punya data sebenarnya di sini. Kalau data yang saya himpun selama pendampingan saya, pendengar sedia, ini tahun 2018 itu ada 6 kasus. 6 kasus? Dan penanganan dari 6 kasus ini semua tuntas. Artinya tuntas ini parameternya adalah sudah disidangkan dan putus pengadilan. Dan sudah kita reunifikasi kepada keluarga. 2019 naik 1 kasus, 7 kasus. 7. Nah, tahun 2019 ini sayangnya ada 1 kasus yang tidak ke persidangan. Nanti kita akan kupas mengapa, alasan apa yang mengakibatkan 1 kasus ini tidak sampai di persidangan. Karena ini menjadi PR kita bersama. 2020 naik sangat signifikan, itu menjadi 21 kasus Bang Sandang. Ya. Dan tahun 2021 ini ada 1 kejadian yang menjadi spirit baru buat masyarakat kita sejak adanya kejadian 1 klien kita, inisialnya KZ, dia meninggal dunia. Mungkin Bang Sandang sangat tahu berita itu, dan kita waktu itu sama-sama pergi demonstrasi ke depan Polres untuk menyuarakan bahwa perlindungan anak harus dioptimalkan, harus terpenuhi hak-hak dan ininya. Nah, kemudian akhirnya tahun 2021 itu kan menjadi sorotan ya Bang ya? Betul. Ya kan, muncullah organisasi KAPAK, Koalisi Anti Kekerasan Pelindungan Perempuan dan Anak, gitu kan. Nah, karena menjadi sorotan, akhirnya Dinas Sosial pun sebagai leading sektor pada waktu itu, ya, mulai membenahi diri terkait dengan penanganan dan pendampingan anak. Mulai dari sana, karena sudah menjadi atensi publik. Nah, ini karena kasusnya juga trennya meningkat ya. Kemudian tahun 2021 cenderung menurun, dia 15 kasus. Nah, mungkin karena fenomena yang kemarin ya, sudah ada atensi publik, orang sudah semakin takut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kemudian tahun 2022, tahun kemarin, mulai lagi meningkat. Ini trennya ya, kita lihat nanti fluktuatif memang. Iya, 2022 meningkat lagi, jadi 18 kasus. Tetapi sayangnya di dalam penanganan kasus kita tahun 2023 Bang Sandang, itu ada 2 kasus ya yang lokus deliktinya di Seberut Utara itu belum masuk ke muara persidangan. Ya, kami sebagai pendamping anak tentu mempunyai keterbatasan sebenarnya, karena yang mempunyai kewenangan penyidikan dan penyelidikan itu kan kepolisian. Tapi kita selalu ingin mengadvokasi supaya rasa keadilan yang mereka miliki itu betul-betul mereka rasakan. Nah, kita kembali ke data. Sekarang tahun 2023, ya tahun berjalan ini sudah awal Oktober ya? Iya Bang Sandang ya, ini ada 10 kasus. 10 kasus? 10 kasus. Kalau kita lihat trennya menurun, nah, nanti kita akan berbicara kenapa sih sebenarnya trennya ini fluktuatif kan begitu ya. Tetapi sayangnya di dalam tahun berjalan ini, teman-teman pendengar, ada 1 kasus yang cukup menjadi atensi publik, yang barusan ini sedang dan juga sedang kita dampingi dan sedang kita tangani. Ya, informasi yang kami dapat dari teman-teman penyidik itu P12. Artinya mungkin ada pengembangan penyidikan. Ya, nanti kita akan berbicara. Kadang memang
terkait dengan hubungan antara pelaku dan korban ini Dekat. ada kesenjangan, ya kan? Kadang-kadang status sosial seseorang ini menjadi persoalan tersendiri di dalam spirit kita untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, itu berbicara tentang data, Bang Sandang. Kemudian sebenarnya permasalahan ini apakah sampai di sini saja tidak ada follow up-nya? Tentu ini menjadi PR kita semua, termasuk kami ya. Saya dengan Kak Tarida sering berkomunikasi bagaimana sih sebenarnya mencari solusi terkait dengan penanganan anak yang belum tuntas ini. Ya. Begitu ya. Kalau kita berkaca aturan, saya mau bacakan aturan yang ada dulu ya, Bang Sandang ya, biar kita semua tahu. Terkait dengan kendala penanganan kasus kita, ini kalau kita berbicara tentang aturan, perda tentang penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak itu belum ada. Level perda ya. Tapi seharusnya memang dari turunan undang-undang harus ada perda. Harus ada ya? perda. Okay. Karena ikan payung hukum pelaksanaan kita. Pelaksanaan di tingkat daerah. Karena apa? Karena juga di dalam undang-undang di skala nasional sudah ada sebenarnya lex spesialis kita undang-undang perlindungan anak yang harus sebenarnya diterjemahkan di tingkat perda. Betul. Nah, tetapi sudah ada langkah maju sebenarnya, ada peraturan bupati. Peraturan bupati yang berkenaan dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi levelnya ini adalah level peraturan bupati. Ini peraturan bupati nomor 18 tahun 2022. Nah, ini juga sebenarnya menjadi dasar terbentuknya rumah aman. Ya. Kemarin sejak ada fenomena tahun 2021. Ya, semua kelembagaan juga didorong waktu itu. Semua kelembagaan juga didorong pada waktu itu. Nah, tapi sayangnya rumah aman kita yang ada saat ini kita harus sampaikan dengan dengan fair bahwa belum memenuhi standar layanan. Kenapa? Seharusnya memang untuk rumah aman yang ada itu harus memenuhi kualifikasi layaknya rumah aman. Ada shelternya, ada konselornya, bahkan SDM-nya juga harus ada, strukturnya jelas kan begitu. Tapi sayangnya memang itu belum terpenuhi dengan maksimal. Kemudian peraturan lainnya ada Perbu nomor 5 tahun 2022. Ini tentang pembentukan UPTD. Jadi sekarang sebenarnya langkah maju Pemda kita itu adalah sudah terbentuknya unit pelaksana tugas daerah perlindungan perempuan dan anak. Dia lembaga tersendiri seperti di bawah dinas di bawah dinas sosial. Nah, inilah sebenarnya beberapa aturan yang meskipun minim tapi seenggaknya ada yang menjadi acuan kita untuk melakukan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan itu, Bang Sandang. Tapi ini secara struktural ya. Jadi misalnya di pemerintahan dan lain sebagainya secara kebijakan sebenarnya sudah ada ke sana walaupun tadi ada catatan ya perda belum ada ya, tapi belum ada. Tapi di tingkat masyarakat kira-kira ini apa nih kendalanya nih? Nah, kalau Bung Bago lihat. Baik. Ini pertanyaan yang menarik sekali nih ya. Karena memang ada sebenarnya kesenjangan pemahaman di masyarakat terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Pertama memang kendala yang kita hadapi dari pengalaman yang kami dapatkan, Bang Sandang. Pertama itu pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak, ya. Ini menjadi satu hal yang belum diterima atau dipahami jelas oleh masyarakat. Kalau saya berpikirnya begini, logika tren kasus itu meningkat akan sebanding dengan tindakan pencegahannya bagaimana. Logikanya begini, kalau misalkan tren kasus meningkat, bisa dikatakan memang masih prematur. Kalau pencegahannya minim, sosialisasinya kurang. Tapi mungkin bisa jadi ketika tindakan preventifnya bagus, tersosialisasikan di tingkat masyarakat, mungkin saja ya tren kasus kekerasan perempuan dan anak ini menurun. Tapi ini hanya sebuah hipotesa saja. Ada banyak faktor lain. Nah, faktor lainnya adalah persoalan ya akses atau penjangkauan kasus, Bang Sandang. Di dalam masyarakat kita ini banyak sekali yang kita temui klien kita ini berada dalam beberapa faktor di bawah garis kemiskinan, faktor ekonomi. Jadi, ketika mereka ingin menyampaikan atau mencari keadilan terhadap kasus yang mereka terima, misalkan ke lokus deliktinya di salah satu polsek misalkan, tapi karena keterbatasan biaya, keterbatasan supporting dari pemerintah desa, keterbatasan dan pemahaman dari lingkungan sosial mereka,
kasus ini akhirnya mentok, tidak tersampaikan. Ini kan juga kendala juga. Sehingga pemahaman masyarakat kita, oh ada kasus di situ, tetapi tidak, pelakunya bisa bebas begitu saja. Stigmanya jadi jelek. Stigmanya APH-nya tidak melakukan penanganan. Dinas sosial tidak melakukan penanganan. Akhirnya yang tergambar di masyarakat citranya adalah kekerasan seksual itu dianggap hal yang biasa. Tuh. Kemudian yang berikutnya, selain tadi kerentanan masyarakat dan keluarga, tadi aturan sudah saya sampaikan ya Mas Andang. Kurangnya juga sebenarnya SDM dan SDM yang ada saat ini menangani kasus, sekaligus juga tentang peningkatan kapasitas mereka. Peningkatan kapasitas itu apa? Misalkan pelatihan. Kan sebenarnya ke SDM yang sudah ada saat ini harusnya kan mereka dibekali sebenarnya tentang bagaimana sih penanganan yang based on-nya adalah manajemen kasus. Karena kan berbicara tentang penanganan dan pendampingan anak berbeda, berbicara kasus akan berbeda caranya dengan penanganan orang dewasa. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya penanganan terhadap korban kasus kekerasan itu di semua level ya. Di semua level. Baik di tingkat masyarakatnya, kemudian apakah itu aparatur desa dan sebagainya sampai ke kecamatan, sampai di tingkat kabupaten, barulah misalnya kita bisa melihat misalnya fasilitas-fasilitas apa, sumber daya apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk menangani dan ini masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan untuk rakyat. Nah, kalau begitu Bung Leo, kira-kira ke depan ini yang spesifik kira-kira apa yang harus dibangun, baik di tingkat masyarakatnya atau di tingkat pemerintahannya, selain tadi misalnya ada Perda, dan bagaimana caranya, apa strategi kita untuk mendorong itu bisa terwujud? Baik, ya. Jadi sebelumnya Bang Sandang, saya ingin menyampaikan dulu ya, kadang-kadang memang pemahaman kita di tingkat household, di tingkat keluarga itu terkait dengan penanganan perlindungan perempuan dan anak itu belum sampai, belum optimal. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kurangnya sosialisasi yang menyentuh mereka. Sosialisasinya tentang apa? Tentang hukum, tentang sanksi, tentang apa hak dan keadilan bagi orang-orang yang masuk dalam klasifikasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Iya, saya tertarik dengan itu, Bung Leo. Misalnya kan di satu daerah misalnya ada terjadi kekerasan, kemudian masyarakat kan menganggap ya sudah pakai adat saja sudah selesai. Sudah selesai. Nah itu kan bisa juga melihat bahwa ya pelakunya ya sudah nggak apa-apa. Nanti saat saya melakukan kemudian nanti tinggal denda adat kok. Ya, selesai sudah. Sudah bayar adat selesai. Ini apakah ini fenomena juga yang menjadi mungkin kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemahaman di tingkat masyarakat tentang bagaimana menangani korban dan lain sebagainya seperti apa? Baik, ini memang sering terjadi ya. Bahkan di depan mata kita ini ada satu kasus ya, contoh kasus. Tapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa di dalam standar layanan Permensos nomor 2 tahun 2022 sebenarnya sudah ada tata cara melakukan pelaporan dan pengaduan serta bagaimana cara penanganannya. Nah, tetapi di sini saya coba buatkan ya, sampaikan kepada kita semua bahwa ada beberapa alur atau tahapan bagaimana penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak ini. Pertama, kasus ini adalah deliknya delik biasa, bukan delik aduan. Artinya setiap orang itu bisa melaporkan di mana lokus deliktinya terjadinya perkara itu. Saya secara pribadi, lembaga boleh melaporkan. Jadi tidak harus menunggu si A, subjeknya melaporkan, nggak perlu. Itu satu, pemahaman seperti itu di masyarakat kita masih minim. Kurang ya? Iya. Akhirnya mereka berpikir, oh malu saya menyampaikannya, melaporkan ke kantor polisi. Padahal dia tidak harus dia yang melaporkan. Bisa orang lain, keluarga, bisa siapapun. Kepala desa boleh. Boleh, karena ini delik biasa. Itu yang pertama. Kemudian kita sebenarnya ada hotline di UPTD, nanti nomornya bisa saya share ke Bang Sandang. Kemudian juga ada sistem informasi Silapak namanya, yang kemarin launching ya. Meskipun ini masih harus ada pengembangan. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan informasi kasus itu Bang Sandang, ya, kita sebagai pendamping anak, kita langsung melakukan identifikasi awal. Kenapa identifikasi awal kita lakukan? Kita harus mengetahui ini jenis kasusnya apa. Kalau kita lihat jenis kasus, itu di dalam penanganan khusus, sudah ada 15 indikator penanganan khusus itu di dalam pasal 59, mudah-mudahan saya nggak keliru ya, pasal 59,
ayat 2 Undang-Undang 35 2014. Ada 15 indikator khusus penanganan khusus terhadap anak. Oke. Salah satunya adalah kasus kekerasan seksual ini, dari 15 indikator itu. Nah, kemudian untuk melihat kewenangannya, ini kewenangan pusat kah, kewenangan provinsi kah, atau kewenangan kabupaten kota? Itu yang kedua. Kemudian setelah itu kita lakukan pendekatan awal. Nah, pendekatan awal ini ya berkaitan dengan situasi pengasuhan, kemudian juga berkaitan identitas anak, keluarga, dan pendidikan. Asesmen kita sudah berbicara tools, karena beda memang ya dalam hal mengkaji. Itu sudah ada toolsnya. Sudah ada toolsnya ya, beberapa kami terapkan dan itu sering kami pakai sampai nanti kepada pelaporan. Nah, pertanyaan Bang Sandang tadi yang berkaitan dengan yang tren di awal tadi, Bang ya, tren itu di awal tadi, itu saya rasa secara pribadi ya melihat pemahaman masyarakat itu kan kurang ya terkait dengan hukum positif ini. Begini. Penyelesaian perkara pidana anak dengan kasus sanksi adat itu hanya tambahan saja. Oke. Kalaupun itu dilakukan, itu hak mereka, korban. Ya. Artinya kalaupun sudah diselesaikan secara adat, hukum tetap jalan. positif tetap jalan. Ya. Pidananya tidak hilang. Tapi kan di tingkat masyarakat sering sekali, ya sudah selesai adat, ya sudah selesai. Nah, ngapain lagi kalau lapor polisi dan sebagainya gitu. Iya, ini real kan? Iya, itu memang real. Itu memang fakta yang sering kita temukan. Sehingga begini, Bang Sandang, ini menjadi PR kita semua ya, bahwa betapa pentingnya pemahaman di tingkat household, di tingkat keluarga itu, bagaimana hukum berkaitan dengan perlindungan anak ini dipahami oleh kita semua. Oke. Bahwasanya ini delik-delik biasa, itu satu. Yang kedua, hukum positif itu ketika terjadi pelanggaran pidana anak terlibat dalam dia sebagai korban, sebagai saksi atau sebagai pelaku, kalaupun nanti diselesaikan secara adat, itu tidak menghilangkan pidananya. Oke. Nah, yang kekeliruan itu sering terjadi. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang, aduh ini tugasnya siapa coba? Tapi sayangnya di tingkat maaf ya, di beberapa oknum penegak hukum juga seperti itu. Iya, terang aja. Jadi kan banyak kasus yang terjadi, kemudian ya sudah ngapain lagi? Kan sudah selesai secara adat, ya sudah kami akan selesaikan secara adat. Justru oknum ini. Oknum ya, Mas Sandang, ya betul. Biar saya akan memfasilitasi untuk selesai. Padahal ini kan bukan kasus seperti itu gitu. Betul. Nah, gimana ini? Iya, benar sekali. Aduh, saya juga miris ya mendengar kalau misalkan ternyata pemahaman tentang sistem peradilan anak ini ternyata masalahnya ada di oknum. Oh ya. Ya, memang ada beberapa kasus. Nggak apa-apa ya, jangan dikit kan? Ya, sedikit-sedikit ya kamu. Iya, jadi sangat disayangkan ketika pemahaman sistem peradilan pidana anak ini masalahnya di oknum. Oke. Ketika pemahaman tentang SPPA, sistem peradilan pidana anak ini akronimnya SPPA ya, tidak dipahami oleh semua kita. Ya. Buruknya adalah APH, aparat penegak hukum, karena mereka adalah corong sebenarnya yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tahap 2 di kejaksaan sampai pada tahap putusan pengadilan. Nah, ketika misalkan oknum ini tidak paham tentang SPPA, mohon maaf, mungkin semua ada yang paham ya, tapi ada beberapa oknum yang nggak paham. Akhirnya rasa keadilan yang diharapkan oleh klien kita, korban, baik itu saksi, pelaku, dan korban, itu tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Ada beberapa contoh lah, saya mau sampaikan ya, lokus deliknya itu di Ciberut Utara. Ya, saya tidak harus sebutkan jenis kasusnya adalah kekerasan seksual, tapi inisialnya ada PH, ya, satu lagi ada KM ya kalau nggak salah. Nah, ada 2 kasus sebenarnya yang hasil diskusi kami dengan APH di sana, ya ini diselesaikan secara kekeluargaan. Itu dia. Nah, ini menjadi bahaya, Bang Sandang ya? Iya, menjadi bahaya. Betul. Ya, jadi kita pun sebagai pendamping anak greget loh. Ini bagaimana mungkin ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menghilangkan, dan itu difasilitasi APH. Wah, ini bahaya, Bang. Ya. Padahal jelas sudah sebenarnya, Bang Sandang, ada aturan khusus terkait dengan sistem peradilan pidana anak ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bahwasannya ketika ada anak yang terlibat, baik itu sebagai anak saksi, pelaku, korban, penanganannya itu rules-nya itu adalah Undang-Undang SPPA ini, 11 2012 ini. Wah, itu bahaya kalau misalkan ternyata ada APH kita yang ternyata tidak paham di sana. Ya, berarti tadi selain beberapa hal tadi dari Bung Leo tadi kita bisa lihat kan, misalnya di tingkat masyarakat memang pemahamannya yang masih kurang, perlu ada edukasi di tingkat masyarakat, terutama di tingkat keluarga gitu ya. Kemudian di tingkat pemerintahannya juga ternyata di beberapa oknum APH-nya
ya. Yang Ya, masalahnya ya ini juga ada kendala sebenarnya yang harus kita coba terus suarakan sebenarnya untuk melihat perubahan-perubahan. Tapi tadi Bung Leo juga sampaikan di tingkat pengambil kebijakan. Nah, sekarang saya mungkin mau menutup di segmentasi ini. Kira-kira Bung Leo, apa nih di tingkat kabupaten nih? Ini kita sekarang sudah mulai memperingati ke-24 tahun Ya. kabupaten. Nah, dalam hal persoalan atau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain tadi sudah ada bahwa kita sudah ada memang Perbub dan lain sebagainya, tapi kita butuh sebuah perda. Kemudian ini gimana nih? Apakah sudah ada tanda-tanda ke sana atau masih perlu didorong oleh semua pihak atau seperti apa? Dan kira-kira strategi apa yang harus kita lakukan untuk paling tidak secara dasar hukum di tingkat kabupaten ini bisa lebih bagus, lebih nampak sebenarnya apa yang mau kita tuju. Baik, terkait dengan perda ya. Sebenarnya kalau kita berbicara perda, jelas tugas dan kewenangan ini yang diberikan oleh undang-undang itu kan kepada DPRD Kabupaten Kota bersama dengan eksekutif kita Ya, Bupati. betul. Artinya yang saya lihat sejauh ini ya Bang Sandang ya, apakah kita punya kesamaan persepsi bahwa dengan adanya payung hukum yang jelas, maka penanganan di lapangan tidak akan bermasalah, tidak akan bias. Itu satu. Terkait dengan sepengetahuan saya, perda sekarang yang sedang dibangun, mungkin sejauh ini yang saya lihat ya, naskah akademiknya itu belum dikaji ya, saya kurang paham juga. Ya, tetapi penting sebenarnya kalau memang kita tidak bisa memberikan informasi terkait dengan naskah akademik terbentuknya sebuah perda itu, contohnya ya mestinya kan kita panggil expert lah, Ya. misalkan dari lembaga pendidikan atau betul. akademisi lah, di bidang kesehatan kita panggil, di bidang ini kita panggil, sehingga naskah akademik itu bisa terpenuhi dan itu bisa menjadi dasar untuk terbentuknya perda. Kenapa ini saya bilang penting Bang Sandang? Karena kita nggak punya payung hukum sebenarnya. Selevel Perbub itu kan bisa saja berubah kapanpun, kan begitu ya? Begitu Bang? Tidak terlalu kuat. Iya. Oke, ini kita mau akhiri segmentasi ini, Bung Leo. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa kita? Baik. Silakan. Baik, teman-teman pendengar yang baik, saya ingin menyampaikan satu pesan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan ini ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, semua bertanggung jawab terhadap penanganannya. Tidak hanya pemerintah dibebankan kepada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab dan PR kita semua. Artinya semua stakeholder yang ada, pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemerhati anak, sama-sama bahu-membahu punya kesamaan persepsi bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus didampingi dan pelaksanaan pendampingannya harus tuntas. Yang kedua, saya menyampaikan bahwa ketika pendengar mendengar informasi ada kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak, baik itu sebagai korban, pelaku ataupun saksi, jangan sungkan untuk melapor karena memang mekanisme hukumnya tegas dan jelas. Ya, kadang-kadang informasi bias di masyarakat bahwa penanganannya tidak tuntas. Itu hal yang keliru. Ya. Ada beberapa contoh kasus yang bisa pendengar yang baik melihat itu tertangani dengan baik. Saya tadi membacakan data di dalam kasus-kasus tadi, ada peningkatan tren fluktuatif memang, tetapi semua tertangani. Hanya ada beberapa memang kasus-kasus yang tidak tertangani, tetapi itu di luar kewenangan kami sebenarnya sebagai pendamping anak. Tetapi tidak sampai di sana, advokasinya tetap jalan. Saya selalu komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman LBH, teman-teman pemerhati anak. Ya. Seperti itu. Oke, kita tidak akan menyimpulkan segmentasi ini, tapi yang jelas bahwa ini adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Betul. Kita akan akhiri segmentasi ini. Terima kasih Bung Leo. Siap, sama-sama Bang Sandang. Sampai jumpa kembali di segmentasi berikutnya. Baik, terima kasih. Siap, sehat-sehat Bang Sandang. Ya.